Ini nanti keluarnya hanya sebatas ini maksimal. Halo, selamat siang, ketemu lagi di video saya. Hari ini saya akan memberikan sedikit cara sederhana untuk merubah joran tegek yang tadinya lentur jadi kaku, medium hard. Ini saya punya joran tegek Daido Bom Bisipul, panjang aslinya 450. Ini panjang real aslinya tidak ada 450, hanya 390, jadi 390 cm. Ini kita potong di masing-masing bagian ruas agar jadi lebih kaku. Untuk membuat joran agar lebih kaku, tentunya masing-masing ruas akan kita potong sesuai dengan panjang dan daya bebannya. Misalkan ini ruas yang kedua. Ruas yang kedua ini saya hanya potong sedikit. Ini sekitar 5 cm. 5 cm karena beban ruas kedua dari bawah ini tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu riskan. Nah, terus ruas yang ketiganya baru saya potong agak panjang, ini sekitar 15 cm, jadi lebih pendek segini, karena ini nantinya akan menanggung beban ruas keempat sampai ke ujung. Jadi saat kita strike mendapatkan ikan, jadi yang akan jadi tumpuan adalah ruas nomor 1, 2, 3, 3, 4, 5 dari bawah. Nah, itu kuncinya di ros 3, 5, 4 dari bawah. Jadi 3, 4, 5 dari bawah. Ini beban maksimumnya terletak di antara ruas 3 ruas ini. Kalau ruas 1, 2, 3, 4 dari atas ini sebenarnya tidak menanggung beban dari joran tegek itu. Ini hanya sebagai penguat saat kita mengangkat ikan ke atas dan juga menjadi penentu action kaku atau lentur di ujungnya. Itu sekilas tentang cara membuat joran agar lebih kaku. Sekarang kita lanjut cara menyeting antara ruas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya agar lebih sepan atau pas, jadi tidak terlalu longgar. Kadang beberapa kesalahan yang kita lakukan saat nyeting joran tegek ini, kita memotong bagian ruas 1, 2 dan seterusnya dengan cara yang tidak tepat. Nah, kuncinya adalah pada saat kita menyambung antara ruas demi ruas. Ini harus pas. Jadi tidak boleh ada rongga saat ditekan seperti ini. Jika seperti ini tidak berbunyi, artinya antara ruas 1 dan 2 ini sambungannya sudah pas. Jadi tidak longgar. Kalau longgar kadang dipegang ini seperti ada celah. Lah, biasanya terjadi patah itu karena ada rongga di antara ruas 1 dan 2 ini terlalu lebar. Nah, ini cara menyambung agar ruasnya pas atau span. Ini caranya kita lilit dengan menggunakan benang seperti ini.
Nah ini jadi ketebalan antara pangkal dengan ujung batas keluar sambungan ruas tegek ini harus sama, harus pas. Nah seperti ini. Ini nanti kurang lebih kalau dari luar gambarannya seperti ini. Ini nanti keluarnya hanya sebatas ini maksimal. Nah ini kenapa kita lilit menggunakan benang, karena kalau hanya menggunakan lem nanti lambat laun dia akan korosi atau kikis, akhirnya nanti lama-lama dia akan copot dengan sendirinya. Makanya harus kita lilit dengan menggunakan benang agar lebih awet dan kuat. Nah ini sudah pol. Nah pada saat kita melakukan setting ulang, saat kita menarik antara ruas 1 dan ruas 2, pastikan jangan terlalu dipaksa, karena kalau terlalu dipaksa nanti yang joran yang di sisi bawahnya tidak kuat, dia pecah. Oke, kita lanjut. Balik lagi, kenapa ke pemotongan masing-masing ruas ini berbeda, karena disesuaikan dengan settingan yang kita inginkan. Jadi kelenturan masing-masing ruas dari TG itu berbeda-beda. Ada yang tebal tapi lentur, tapi ada juga seperti bahan karbon itu tipis tapi dia lebih kaku. Oke, kita lanjut. Setelah disetting dengan dililit benang di masing-masing pangkal ruasnya, kita akan coba timbang dulu. Ini 148 gram. Jadi total berat semuanya sebelum kita potong ini 148 gram. Setelah dipotong akan jadi jadi 109 gram. Tapi ini nanti belum termasuk ujung entul dan ujung tegeknya. Ini. Jadi di samping jadi lebih kaku, dia jadi lebih ringan. Cuma minusnya panjangnya jadi berkurang. Kita lihatkan actionnya. Jadinya seperti ini. Nah ini jadi lebih kaku, yang tadinya lentur ini sekarang lebih kaku. Jadi pusat dari gerakan tegeknya ada di ruas nomor 3 dan 4 di ujung. Untuk panjang totalnya dari 390 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, jadi 3 meter, sekitar 3 meteran. Jangan lupa di sisi bagian belakang ditambahkan stabilizer, jadi untuk menyeimbangkan antara beban ujung dengan beban di pangkal, jadi nanti lebih enak saat kita pakai untuk memancing. Di joran yang kita setting dari medium atau dari soft jadi medium atau hard, ini harus kita sesuaikan dulu fungsinya, mau dipakai mancing untuk apa. Kalau biasa mancing untuk wader, kita bikin hard juga tidak terlalu perlu sebenarnya, karena sensasi dari mancing ikan kecil itu kelenturan dari jorannya. Cuma terasa lebih enak kalau joran TG itu memang minimal medium hard. Nah ini hasilnya setelah di custom kolong selesai, tinggal kasih entul, tinggal kasih gulungan senar. Ada merek logo Alfalah. Ini bawahnya saya kasih stabilizer, ada pemberatnya. Oke.
Sekarang beratnya jadi 124 gram. Ini sudah termasuk stabilizer. Actionnya jadi seperti ini. Cek. Ini. Jadi medium ke hard. Saya rasa sudah cukup maksimal untuk harga joran kisaran 40 ribuan.